Bagaimana kabarmu hari ini? Apakah sehat, bahagia, ataukah sudah bersyukur hari ini kita diberikan kesehatan yang luar biasa? Oke, pada pagi hari ini dengan suasana yang agak mendung, aku mau cerita tentang dunia tumbuh-tumbuhan. Kebetulan di belakangku ada tanaman cantik. Ada yang tahu tanaman apakah ini? Tanaman yang kaku, memanjang, terus juga biasanya dipakai untuk pedang-pedangan. Ada yang pendek juga. Oke. Tahu tanaman apa? Ya, ini adalah tanaman sansevieria atau lidah mertua. Jenisnya tanaman sansevieria itu sangat-sangatlah banyak ya. Antara lain yang ada di belakang saya ini jenisnya yang berdaun kecil, panjang, dan runcing ya. Banyak orang yang sudah tahu jenis tanaman ini. Jenis tanaman sansevieria atau yang terkenal dengan nama lidah buaya ya. Jadi tanaman ini punya nama Latin Sansevieria trifasciata ya. Jadi saya ulang namanya Sansevieria trifasciata. Namanya bagus ya. Nama Latin selalu cantik. Nama Latin selalu enak untuk dibaca karena begitu menariknya gitu ya. Biasanya 2-3 suku kata ya. Jadi tanaman sansevieria ini sangat mudah untuk dibudidayakan ya. Biasanya di rumah-rumah penduduk, di pagar, atau biasanya di tanaman yang ada bermedia, ada pasirnya. Tanaman sansevieria ini ditanam karena memang banyak manfaatnya ya. Selain sebagai pembersih udara, dia juga mempercantik tanaman atau taman atau ruangan di sekitar kita. Dan nanti kita akan bahas apa saja manfaatnya tanaman sansevieria ini supaya kita bisa tahu dan lebih paham tentang tanaman sansevieria ya. Jadi tanaman sansevieria atau nama latinnya yang disebut dengan Sansevieria trifasciata itu berkembang biak dengan stolon atau akar-akarnya yang menjalar ya. Batang yang tumbuh di atas tanah dan menghasilkan tanaman baru ya. Jadi kayak akar tapi dia berupa batang yang menjalar ya di atas tanah ya. Biasanya untuk tumbuh tanaman baru. Kemudian juga bisa diambilkan dari pembagian rumputnya. Jadi diambil, dipotong-potong, dipotong-potong gitu ya. Kemudian bisa juga dengan stek daun ya, karena bisa berkembang biak dengan daunnya yang dipotong-potong. Betapa hebatnya tanaman ini karena mulai dari batang, dari daun, dia bisa berkembang biak. Ini di sini juga ada semacam kayak bijinya, lihat enggak sih? Ya, ini jenis yang ada kayak bijinya, ya. Ini juga bisa buah ya, biji buah dari tanaman sansevieria itu. Jadi tanaman ini sebenarnya berasal bukan dari Indonesia. Jadi tanaman ini dibawa oleh pendatang ya. Dia itu berasal dari jauh sekali di Afrika Barat ya, tanaman ini ya, khususnya dari negara Nigeria, Kongo, dan Angolia ya. Tanaman ini berasalnya menjauh di sana guys, di Afrika. Bayangin, di belahan bumi di ujung dunia sana, bisa sampai ke sini di depan rumahku di Indonesia, tersebar di seluruh belahan dunia ya. Tanaman ini tumbuh
di daerah tropis, di daerah subtropis, dan diperkenalkan di Asia dan Amerika oleh pedagang dan para kolonial. Sejak zaman dulu, sejak zaman penjajah, ya, bangsa luar itu sering datang dan berperang, guys. Jadi menundukkan daerah lain untuk memiliki daerah jajahan. Nah, ternyata mereka sambil membawa tanaman-tanaman ini, ya, gitu. Jadi kenapa tanaman itu bisa ada di sini di sekitar kita sekarang, ya. Adapun fungsi tanaman sansevieria, ya, itu antara lain sebagai penjernih udara. Hebat kan? Jadi tanaman ini ternyata bisa membersihkan udara yang kotor di sekitar kita, polusi, udara kotor, debu, bensen, karbon monoksida gitu. Dia bisa membersihkan, guys, ya. Itu menyerap polutannya, termasuk formaldehid. Jadi kalau tanaman ini bisa menyerap udara yang sangat kotor, biasanya warnanya tanaman ini berubah menjadi hijau tua sekali, ya, karena dia menyerap udara yang jelek kayak polutan gitu, ya. Udah kita. Nah, kemudian juga selain itu dia sebagai penghias ruangan, ya, karena bentuknya unik. Selain itu juga mudah untuk dirawatnya, tidak membutuhkan banyak air, dia kuat, ya. Di dalam ruangan, di indoor maupun outdoor dia kuat. Karena bentuk daunnya ini kaku sekali, guys, ya. Kayak ada lapisan ininya, kaku gitu. Jadi dia bisa menahan air gitu, ya, sampai lama gitu, ya. Seperti kayak tanaman kaktus, ya. Selain itu juga bisa untuk sebagai pengobatan untuk mengurangi peradangan atau inflamasi. Selain itu juga untuk mengobati luka. Jadi tanaman yang sekecil ini ternyata menyimpan manfaat yang luar biasa. Oke, mulai sekarang ditanam di sekitar kita, guys, ya. Adapun zat yang terkandung di dalam tanaman sansevieria ini, ya, tanaman ini antara lain adalah ada zat, ya, saponin, flavonoid, dan alkaloid, ya. Zat yang terkandung di tanaman yang kecil ini, ya, dimana saponin itu zat yang digunakan sebagai pembersih atau deterjen alami, ya. Kemudian ada flavonoid, yaitu zat yang memiliki antioksidan dan antiinflamasi. Kemudian kalau alkaloid, yaitu memiliki sifat antiinflamasi dan analgesik, ya. Jadi tanaman sansevieria yang kecil dan mungil ini adalah tanaman-tanaman yang punya manfaat luar biasa. Makanya kenapa dia ditanam tidak cuma sebagai tanaman untuk penghias, ya, tapi karena fungsinya dia luar biasa, ya. Jadi sansevieria ini ada beberapa jenisnya, guys, ya. Jadi ada sansevieria trifasciata seperti yang saya sebutkan tadi, ya, atau snake plant, ya, daunnya yang panjang dan tebal, pola garisnya hijau dan kuning. Kadang kita lihat yang panjang dan tebal, ya, sering ditanam di taman-taman. Kemudian sansevieria cylindrica, ya, atau cylinder plant. Jadi bentuknya silinder dan memanjang, ya. Kemudian ada sansevieria laurenti, ya. Jadi daunnya tuh lebar-lebar dan tebal dengan pola garis hijau dan kuning, ya. Itu berarti sansevieria laurenti atau pola garis-garis, ya. Kemudian juga ada sansevieria ahni atau bird nest snake. Jadi daun yang pendek, lebar dengan garis-garis polanya hijau dan kuning.
lebar dan pendek. Jadi banyak sekali ternyata jenis-jenis sansevieria itu ya. Kemudian ada sansevieria moonshine ya. Moonshine ini daunnya perak dan memiliki garis-garis hijau ya, moonshine. Kemudian ada sansevieria black gold ya, warna daunnya hijau gelap dan pola garis-garis kuning ya. Kemudian ada sansevieria golden honey, yaitu daunnya berwarna kuning dengan pola garis-garis hijau. Di antara yang saya sebutkan tadi, di rumahmu tanaman sansevieria jenis apa guys? Apakah ada tanamanmu? Ya, nah makanya tadi kita sebutkan dengan jenisnya. Sekarang kita akan cerita manfaatnya. Kenapa tanaman ini diperlukan? Kenapa tanaman ini dibudidayakan? Yang pertama adalah mengobati luka. Jadi karena luka dan mengurangi peradangan. Berikutnya mengurangi nyeri. Ya, untuk mengurangi nyeri dan peradangan. Ya. Karena dia punya sifat anti-inflamasi. Kemudian mengobati kulit, ya, masalah kulit seperti jerawat, epidermis kulit, eczema, psoriasis ya. Kemudian dapat juga untuk mengurangi luka atau mengurangi stres juga ya. Dia bisa mengurangi stres dan kecemasan guys. Jadi kalau stres dan cemas, kamu bisa dekat-dekat dengan tanaman ini karena mungkin siapa tahu bisa menghiburmu ya. Kemudian mengobati gangguan pencernaan ya, yang gangguannya pencernaan dan konstipasi mungkin dikurangi atau dihilangkan dengan itu guys, dengan tanaman sansevieria. Tanaman ini memang sangat unik ya guys. Tanaman ini jadi dia tidak begitu banyak, tidak begitu kikri, tidak begitu membutuhkan banyak air. Kalau dia tumbuh, biasanya dia langsung tumbuh walaupun itu dengan kadar air yang sedikit. Di tanaman ini memang ditakdir untuk kuat guys, kuat berjuang untuk melindungi saudara-saudaranya yang lemah, yang kalau kena siang hari atau panas gitu, mereka biasanya sudah mati. Kalau ini enggak. Jadi ini wow, wonderful banget. Dia tanamannya kuat, kuat terhadap cuaca panas, dingin, mau dimasukkan outdoor, indoor, mau di apa ya, pakai jenis apapun dia nggak protes guys ya. Jadi tanaman ini memang wonderful ya, sesuai dengan daerahnya. Di daerah Afrika yang keras itu ya, tanaman ini tumbuh dengan subur dan kebetulan dibawa ke bumi Indonesia. Jadilah tanaman sansevieria yang cantik ya. Bagi yang punya sansevieria itu tolong dijaga karena dia tidak cuma cantik ya, tapi dia juga punya manfaat yang banyak untuk kesehatan, dan manfaat itu berpengaruh banget terhadap diri kita gitu ya. Ada pertanyaan? Udah dong atau belum dong? Jadi di tanaman yang disebutkan tadi punya bahasa Latinnya itu sebagai tanaman sansevieria sansevieria atau tanaman lidah mertua ya. Oke, bagi yang punya mertua yang lumayan galak, kamu mungkin harus perlu tanam-tanaman ini ya guys. Jadi kalau mertuamu baru marah, ini tanaman lidah mertua adalah gitu. Nah gitu. Jadi kan setidaknya beliaunya ketawa liatin dirimu menjelaskan gitu. Aku bercerita banyak tentang tanaman dan berharap ke depan semua orang menanam tanaman di halamannya,
agar mendapatkan penghasilan. Satu, kalau bisa dijual. Yang kedua juga kadang tanaman itu untuk mempercantik ruangan, untuk hobi, untuk membuat kita merasa damai ya, ada kesibukan, mendapatkan penghasilan kalau dia dijual guys. Oke. Nah, oke, from Semarang, masyarakat Indonesia, Ceko Ani menjelaskan tentang tanaman sansevieria. Kita akan bertemu di next pertemuan berikutnya dengan topik tanaman yang lain. Oke, terima kasih. Semangat terus. Cintai hidupmu, cintai waktumu. Dah, thank you.